Selamat pagi, Bu Mia. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, baik, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Sudah sarapan ya tadi? Oh, sudah, Pak. Yang kedua belum? Oh iya, nanti setelah kita melakukan pasca observasi, nanti kita makan bareng ya. Ya, sebelum melakukan pembelajaran, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan ke Bu Mia di sini. Oke, terkait dengan pra observasi kelas. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang hendak jenengan capai di kelas nanti? Oke, saya nanti kan mau masuk kelas, Pak. Nah, ini nanti kan saya akan memberikan topik materi. Kebetulan saya kan genetika. Nah, ini nanti saya akan menyampaikan topik materi tentang prokrastinasi. Jadi tujuan pembelajaran saya di sini nanti saya ingin memahamkan tentang apa itu prokrastinasi, terus membelajarkan kepada anak-anak itu bagaimana cara mencegah dan juga menanggulangi dari prokrastinasi. Seperti itu. Berarti nanti tujuan pembelajarannya itu terkait dengan prokrastinasi. Terus untuk pertanyaan yang kedua, area pengembangan apa yang mau dikembangkan oleh Bu Mia nanti? Area pengembangan itu ada 3, kalau nggak salah ya. Kemarin itu terkait dengan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar, terus juga memandu proses belajar mengajar yang efektif, terus melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Jadi yang tadi ketiga itu mungkin yang fokusnya Bu Mia itu apa? Mungkin dalam proses pembelajaran nanti, Pak, itu yang akan saya kembangkan itu mungkin yang pertama, Pak, terkait dengan memfasilitasi proses pembelajaran murid di dalam kelas, yang mana nanti murid diajak untuk proses belajarnya itu mereka lebih aktif sehingga nanti mereka bisa memahami dan juga bisa menggali sendiri tentang apa itu prokrastinasi dan juga menggali apakah saya mengalami prokrastinasi atau tidak dan juga untuk menindaklanjutinya. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin sebelumnya sudah dari kemarin sudah dipersiapkan apa belum terkait dengan ya mungkin media pembelajaran atau hal-hal yang terkait dengan nanti kita akan masuk kelas nanti untuk pembelajaran. Tentunya untuk proses pembelajaran sudah saya siapkan terkait dengan medianya. Nanti saya insya Allah akan menggunakan media PowerPoint, Pak. Terus nanti juga ada kegiatan-kegiatan terkait dengan mindfulness juga itu seperti relaksasi itu loh, Pak. Itu dan juga ada LKPD, yang mana LKPD tadi itu akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran murid-murid di dalam kelompok seperti itu. Terkait dengan strategi yang digunakan mungkin atau metode pembelajaran itu memakai apa nih? Oke, untuk strateginya ini kan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, terus nanti untuk untuk metodenya itu nanti diskusi kelompok, Pak. Oh iya. Saya kira sudah cukup Bung Yatim terkait dengan persiapan. Jika saya sudah melengkapi semua, nanti mudah-mudahan terkait dengan pembelajaran yang di kelas nanti berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih, Pak. Monggo. Oke, terima kasih. Mari, Pak. Oke. Selamat pagi, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya mau absen dulu. Kira-kira hari ini siapa yang nggak masuk sekolah? Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Atas nama siapa aja?
benak kalian gitu ya. Istilahnya adalah prokrastinasi. Ada yang sudah tahu atau mengenal tentang prokrastinasi? Mungkin ada yang kelas 10 dulu pernah ada pembelajaran atau belajar bersama dengan saya tentang prokrastinasi. Pernah kan? Pernah. Sekarang masih ingat? Enggak, lupa. Oke, enggak apa-apa. Baik, sebelum kita masuk ke prokrastinasi, saya beri gambaran dulu tentang ini. Kamu sebagai pelajar pasti punya tanggung jawab ya, yaitu belajar. Dalam proses belajar di kelas itu pasti ada tugas atau ada soal-soal yang harus kalian kerjakan, kan begitu kan? Oke. Dalam pengerjaan tugas-tugas itu, bagaimana proses yang kalian lakukan? Segera dilakukan atau nanti besok aja? Ini kan kumpulannya masih hari Jumat, ini kan masih hari Senin. Besok nanti malam atau kapan ada yang seperti itu? Ada yang punya kebiasaan seperti itu? Terus ada lagi disuruh orang tua nyuci baju. Dok, ayo bajunya dicuci. Ya, tapi bosnya asik, HP-nya saya asik, scroll TikTok sampai jam 3 sore, sampai mau maghrib. Akhirnya nggak dikerjakan. Ada yang seperti itu? Ya, ada nggak? Pak cewek, cowok-cowok, ada nggak? Ada. Oke, yang lainnya mungkin kaitannya dengan tugas itu dari yang suka tunda-tunda tugas ya. Silakan angkat tangan. Angkat tangan dong. Ada yang suka tunda-tunda tugas. Ini berarti tertib semua. Oke, jujur. Aku senang jujur. Ayo, ada yang suka tunda-tunda. Jujurlah pada kalian sendiri. Ada angkat tangan dong. Mana lagi? 1, 2, 3. Ada lagi? Yang lainnya tuntas, jadi mau nih pernah, terus akhirnya malah nggak boleh angkat tangan. Kamu pernah mengalami tunda-tunda tugas? Sering nggak? Enggak. Yang pernah aja, tapi meskipun nggak sering nggak apa-apa, silakan. Yang pernah menunda-tunda tugas. Yang nggak pernah, nggak pernah nunda-nunda tugas, angkat tangan beri tepuk tangan. Akibatnya, kalau kita nunda tugas apa akibatnya? Kegagalan, menumpuk, terus akhirnya apa lagi? Bingung mau ngerjain yang mana dulu, sama kayak saya. Ada lagi? Secara mental, stres. Iya, stres. Ya, stres itu wujudnya perilakunya kayak apa? Ngomel-ngomel, apalagi males, nangis, sedih, gampang marah, iya. Itu berarti berdampak positif atau tidak? Maka dari itu kita perlu membahas tentang prokrastinasi. Menunda-nunda tugas itu istilahnya adalah prokrastinasi. Di sini kita paham ya. Oke, kita sebelum masuk ke materi, maka dari kita sepakati nanti bisa kita balik lagi ya. Saling menghormati dan menghargai. Kita bisa pakai nggak di kelas ini? Bisa. Jadi nanti dalam interaksi sosial dan kelas kita saling menghormati dan saling menghargai antar sesama gitu ya. Yang kedua, menggunakan HP sesuai kebutuhan. Ya, kalau kita diminta untuk menggunakan HP untuk pembelajaran kita pakai, kalau tidak berarti kita taruh dulu. Oke? Sepakat nggak? Yang ketiga, menjaga suasana kelas agar tetap tenang saat pembelajaran. Sepakat? Belajar dengan penuh tanggung jawab. Sepakat? Ada lagi?
pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian diharapkan mampu memahami diri kalian dan mampu untuk menyusun rencana yang tepat untuk mencegah ataupun menanggulangi prokrastinasi yang ada pada diri kita masing-masing. Karena yang tahu tentang diri kalian itu adalah kalian sendiri, maka dari itu nanti diharapkan kalian mampu untuk mencegah terjadinya prokrastinasi dan bagaimana kalau sudah mengalami prokrastinasi cara menanggulanginya. Gitu ya. Oke. Sebelumnya kita lihat video dulu boleh? Boleh. Kamu bahagia kan hari ini? Bahagia. Sudah sarapan atau sayangku? Belum. Di sini kita sarapan ya. Iya. Oh, pertama. Besok belum selesai juga. Kamu santai-santai. Tuh, tugas kemarin masih belum selesai. Kamu santai-santai. Memangnya tidak ada tugas sekolah? Ada Pak, aku nanti aja. Sama. Jangan menunda-nunda, nanti menumpuk. Kalau sudah menumpuk, kerjaan akan menjadi lebih berat. Iya Pak, nanti udah kerjakan. Papa udah ingatkan lo ya. Iya Papa. Tuh, tugas kemarin masih belum selesai. Belum Pak, bentar lagi Dodo akan kerjakan. Kalau besok belum selesai juga, Papa hukum ya. Iya Pak, Dodo akan bersedia dihukum 3 minggu. Papa, Dodo meriang, panasnya tinggi. Kenapa kamu tuh? Kok menangis begitu? Sakit? Kapan terakhir dikumpulkan? Besok Pak. Sudah Papa bilang, seharusnya itu kan dikerjakan sejak kemarin. Tapi kamu terus menunda. Jadi aku harus bagaimana? Sudah, sekarang Dodo mau selesaikan dulu ya. Tapi lagi saat kamu sehat. Itu aku mau. Ini Dodo sadar kalau Dodo itu tidak baik. Ini ngomong-ngomong, Dodo sakit kenapa ya? Menurut aku, Dodo sakit kalau pusing pikirin tugas-tugas yang numpuk. Ya
menjaga kesehatan fisik kita dengan salah satunya adalah menjaga mental atau psikologis kita. Salah satunya jangan menunda-nunda tugas. Biar apa? Biar mentalmu sehat, kamu fisiknya juga ikut sehat, gitu ya. Oke, selanjutnya ini kok kayaknya kurang bahagia gitu ya. Kurang bahagia atau kurang apa ini? Kurang makan dia. Ya kita begini ya. Semangat video. Oke. Di sini ada yang bisa senam, memimpin senam? Elvin? Bisa nih? Oh, nggak bisa. Saya pimpin aja, oke? Boleh? Kita nggak senam, kita peregangan ya. Biar kita nggak capek, biar kita nggak ngantuk. Ini mesti efek tadi malam tidurnya malam. Ya. Oke, baiklah kalau gitu kita peregangan dulu. Kita angkat tangan kita ke atas, angkat tangannya ke atas Mas Aji. Oke, angkat ke kiri tangan kiri. Nah, oke, di pokok apa istilahnya pokok. Oke, terus ke kanan. 3 kali boleh, 4 kali boleh. Ke depan. Oke, ke belakang. Ambil nafas sebanyak-banyaknya dan hempaskan. Kakinya silakan dilemaskan ya. Oke, sekarang garis ujung. Jangan-jangan kalau kita di sini baru sehat. Bahagia. Oke, kalau sudah belum? Kok sepatu? Oke, kakinya direndahkan. Sudah? Sampai mencolok. Sambil semangat deh. Gitu ya, udah kakinya? Oke, kalau sudah silakan kita duduk kembali. Sudah bisa belum? Sudah aku malah aja. Sampai semangat muncul. Oke, kita masuk ke materi ya. Oke, yuk kita bahas apa itu prokrastinasi, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Kita masuk pada halaman yang pertama di sini, prokrastinasi. Prokrastinasi itu apa sih? Prokrastinasi adalah tindakan menunda-nunda sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kita kan punya kewajiban ya. Selain kita punya hak, kita juga punya kewajiban. Kalau kita mengalami prokrastinasi, berarti kewajiban yang harusnya kita lakukan itu kita tunda-tunda. Sebagai pelajar, kita kewajibannya adalah belajar, ya kan? Belajar kegiatannya macam-macam. Nah, kegiatan dalam proses belajar itu kalau kita tunda-tunda, kita menunda nanti besok aja masih lama deadline-nya gitu ya. Nah, itu berarti kamu sedang mengalami prokrastinasi. Nah, seringkali karena sesuatu ini menimbulkan perasaan negatif atau tidak menyenangkan, kalian menunda-nunda sesuatu kewajiban itu karena kamu mungkin merasa sesuatu hal yang kamu kerjakan itu bertentangan dengan hati nurani. Kok angel men sih sesuai gitu enggak? Sulit mentok wae gitu kan? Apalagi yang bertentangan biasanya apalagi? Memang bisa aja di sini gitu ya. Nah, itu berarti kamu sedang mengalami prokrastinasi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, kenapa prokrastinasi terjadi? Nah, sini kelihatan dong, Mbak? Nah, merasa punya waktu yang banyak. Saya mengalami prokrastinasi karena saya merasa waktu saya itu banyak. Akan masih ada hari besok, akan masih ada hari Jumat. Ini kan bentukannya masih lama. Gagal mengatur waktu. Biasanya orang yang gagal mengatur waktu itu orang yang seperti apa? Tidak bisa memprioritaskan mana yang harus dia kerjakan terlebih dahulu. Contoh perilakunya kayak apa? Di sini ada yang kecanduan game. Nek kado game, piye perasaanmu, piye kegiatanmu? Amburadul enggak? Wayahe salat sing muslim salat ora. Mepet entek hukume ora.
Oke, berikutnya kesulitan menghadapi emosi negatif, perasaan tidak enak dalam diri. Ya. Jadi kalau yang namanya jadi orang yang mengalami prokrastinasi itu kan orang yang merasa bahwasanya apa yang dia kerjakan itu sulit gitu ya. Nah, kesulitan-kesulitan itu yang akhirnya tidak dimanajemen, akhirnya menyebabkan orang itu mengalami prokrastinasi. Oh iya, sulit ya. Oh angel ya soal ini tugas ini kok angel kan. Harusnya kalau biar tidak terjadi prokrastinasi kita harus bisa manajemen emosi. Oh iya sulit. Oke, sulit, yang namanya belajar pasti harus mengalami kesulitan. Oke, saya ingin belajar ini saya tuntaskan, setelah itu nanti saya ingin tahu hasilnya seperti apa dan saya akan melakukan pekerjaan yang lainnya apabila itu sudah selesai. Ini di setiap harinya orang tersebut akan mengalami kebermanfaatan. Jadi waktunya tidak terbuang sia-sia, tugasnya juga tidak akan terbengkalai. Merasa sangat takut untuk gagal, orang yang perfeksionis itu biasanya mengalami prokrastinasi. Ingin pekerjaannya sangat bagus, akhirnya mikir tok, berpikir tok orang sampai menindaklanjuti berpikir, khawatir terus anu gerakanku elek, terus anu gerakanku salah. Akhirnya hanya dipikir tidak ada teknis untuk mengerjakan. Akhirnya tertunda. Ada yang kayak gitu. Kelas unggulan biasanya perfeksionistan ya. Bilang. Oke, selanjutnya merasa keberatan atau kewalahan dengan tugas yang diberikan dan tidak menikmati prosesnya, mengalami kesulitan, mengalami terlalu berat tugasnya, gitu ya. Akhirnya dia tidak bisa menikmati proses karena tidak bisa manajemen emosi. Oke, dari sini ada pertanyaan bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, ini ada analogi prokrastinasi. Prokrastinasi itu adalah salah satu jalan keluar untuk menunda-nunda, itu adalah salah satu jalan keluar agar saya bisa keluar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Tugas kewajiban itu menyenangkan nggak sih? Tugas itu menyenangkan nggak? Sulit nggak? Membutuhkan banyak waktu nggak? Membebani nggak sih? Nah, biar kalau istilah prokrastinasi di sini, prokrastinasi ini adalah obat, katanya loh ya, obat atau penawar untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan. Tapi kasihannya lama nggak sih? Kan free ya, ada kewajiban, garap tugas 17 halaman. Ngose sesok ae Tetapi kan kewajiban harus tetap dilakukan kan gitu kan? Engkau akhir itu tadi itu kan hanya sementara dan kamu harus berkewajiban untuk mengerjakannya gitu kan? Nah, terus karena tugas yang tertunda akan terus menghantui, yaitu yang muncul perasaan bersalah karena pekerjaan belum selesai. Gitu ya. Jadi ini tidak bisa dikatakan bahwasanya prokrastinasi itu adalah penawar dari ketidaksetujuan kita menghadapi suatu tugas. Oke, akibatnya bisa secara internal ataupun eksternal. Internal itu bagaimana? Dari dalam diri kita sendiri ya. Stres nggak sih? Gampang tegang nggak sih? Fisik, psikis ya? Jadi mudah marah nggak sih? Aku mau lari ngomong, aku mau lari kok tuh. Ngamuk gitu ya? Iya nggak sih? Mudah tersinggung, bicaranya menjadi lebih kasar. Imun tubuh menurun nggak sih? Makanya jangan prokrastinasi biar kamu nggak gampang sakit gitu ya. Depresi nggak sih? Bahkan ada kasus-kasus itu anak-anak yang mungkin perfeksionis karena dia nggak bisa melalui tanggung jawabnya itu akhirnya ada keinginan untuk bunuh diri. Ada loh sebenarnya. Di sini nggak ada loh ya, jangan sampai seperti itu ya. Secara eksternal kekecewaan dari orang lain, apalagi kalau tugas kewajiban itu sifatnya kelompok. Kalau kita melakukan prokrastinasi secara pribadi itu merugikan kelompok enggak? Deadline-nya hari ini selesai karena temanmu
mengerjakan kewajibannya, akhirnya harapannya atau tugasnya itu tidak maksimal, menyebabkan kekecewaan orang lain terhadap diri orang yang prokrastinasi, gitu kan? Mau nggak sih? Mau nggak? Teman-temanmu marah nggak? Dijauhi nggak? Terisolir nggak? Oke, berikutnya, ketika kita menyepelekan tugas, berarti kita sedang meragukan atau sedang merendahkan diri kita sendiri. Jadi kalau kamu melakukan prokrastinasi, berarti kamu sedang merendahkan diri kamu sendiri. Kamu punya kemampuan, kamu punya kapasitas, kamu itu pintar, kamu itu luar biasa. Kalau kamu melakukan prokrastinasi, berarti kamu sedang merendahkan diri kamu sendiri. Oke, akibatnya menimbulkan self esteem yang rendah atau kepercayaan diri yang mudah tersinggung, mudah baper, mudah murung, dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Oke, prokrastinasi berdampak buruk jangka panjang, jadi tidak jangka pendek, dampaknya jangka panjang. Ngerti maksudnya? Gimana? Ada, boleh dong dideskripsikan prokrastinasi berdampak buruk jangka panjang. Ada yang mau ngasih ide? Mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa kok jangka panjang? Kok tidak saat itu saja dampaknya, kok jangka panjang, itu karena apa? Oke, suaranya pas. Nanti kalau sekali udah mulai menjadi nanti seterusnya akan menjadikan kebiasaan atau memunculkan karakter yang tidak baik, yaitu karakter kebiasaan menunda-nunda. Ada lagi, karakter itu jangka panjang loh ya. Itu bahkan kalau tidak ditanggulangi nanti bisa sampai kamu menjadi orang dewasa, menjadi orang tua, itu akan terus melekat pada diri orang tersebut dan itu akan berdampak tidak baik, gitu ya. Ada lagi? Hai, halo, suaranya sampai sepatunya gunung, salam buat. Oke, ini bagus ya, ini pendapat dari temanku luar biasa. Oke, berikutnya, siapa yang kena dampak? Diri kita sendiri, orang lain kena dampak enggak? Enggak, orang lain kena dampak enggak? Kena ya? Contohnya tak seperti apa? Berarti yang kena dampak tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Semua hal yang sifatnya wajib dan menyangkut kemanfaatan bagi orang banyak itu jangan sampai kita tunda. Itu kuncinya. Hal yang wajib harus kita lakukan dan sifatnya itu bermanfaat bagi orang banyak, jangan sampai kita tunda. Itu kunci. Oke, dari sini ada pertanyaan? Belum? Oke, jadi kita harus. Nah, ini ada beberapa cara untuk bisa mengatasi prokrastinasi, nanti bisa dikembangkan sendiri ya. Salah satunya cari akar prokrastinasinya. Saya mengalami menunda-nunda tugas. Itu apa akar permasalahannya? Apakah karena HP? Ya nggak sih? Nah, berarti HP-nya harus diapakan? Apakah karena chatting pacar? Ya itu harus kita pikirkan lagi. Terus karena apa lagi? Kita cari akar permasalahan yang menyebabkan kita mengalami prokrastinasi. Ubah cara kita memandang tugas yang ditunda. Tugas itu biasanya dulu pun saya menganggap tugas itu adalah beban, ya nggak sih? Iya. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang mindset kita harus kita setel ulang. Tugas itu adalah tanggung jawab dan juga tantangan agar kita bisa naik level.
tugas agar kamu bisa naik level, biar kamu bisa bertambah ilmunya, tambah keterampilannya, tambah benihnya, gitu ya. Jadi itu tantangan biar kamu menjadi lebih baik lagi. Lupakan kesempurnaan, gak usah mikir perfect lah. Semuanya dikerjakan dulu. Nanti kalau masih ada waktu, kita bisa perbaiki lagi, diperbaikkan boleh. Tetapi yang pertama nggak usah mikir perfect dulu. Jadi ya, kerjakanlah dulu. Nanti kalau masih ada waktu, bisa kita tambahin lagi, kita perbaiki. Oke? Optimalkan lingkungan untuk meminimalkan gangguan. Optimalkan lingkungan untuk meminimalkan gangguan. Jadi lingkungan kita harus kita kondisikan agar tidak mengganggu aktivitas kita dalam melakukan kewajiban. Buat to-do list atau skala prioritas, kita harus punya list kegiatan sehari itu kita mau ngapain toh. Jadi nanti malam gitu ya, mau duduk, mau tidur, kamu buat catatan. Boleh di HP, boleh di catatan note itu boleh. Kamu besok mau ngapain? Mulai pagi sampai sore itu ngapain? Dan kamu punya to-do list, punya catatan, perencanaan. Insya Allah dalam sehari besok apa yang kamu lakukan itu benar-benar bermakna. Hidupmu benar-benar bermakna. Besok ngapain ya? Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Buat catatan. Itu dibawa kemana-mana. Oh, ini sudah, ini belum, ini sudah, ini belum. Yang belum kapan ya? Nah, itu nanti kehidupanmu dalam sehari itu akan gimana. Dan buat skala prioritas yang mana dulu ya yang akan saya lakukan. Berlatih untuk tidak melakukan skip. Nah ini loh, gara-gara COVID akhirnya kamu tidak bisa bertahan pada satu hal. HP kan sering scroll, kurang butuh mau scroll. Itu yang melakukan blok scroll. Nah itu yang menimbulkan karakter kamu itu tidak punya rasa sadar. Nah, oke, sampai sini dulu. Nanti kita ada kegiatan ya. Oke. Sudah pernah tes gaya belajar? Oke. Sudah pernah tes gaya belajar? Ataupun nggak gaya belajar ini nggak apa-apa. Ini kalian yang suka menggambar ada? Silakan angkat tangan. Oke. Nanti yang suka menggambar silakan duduk di bangku sini ya. Ada yang suka mendengarkan musik atau apa gitu, suka denger. Oke. Nanti kumpulnya di sini ya. Ada yang suka praktek. Nanti kumpulnya di sebelah sini ya. Atau nanti kalau nggak cukup nanti ya sudah, nanti operasi yang jelas nanti sana praktek segala hal. Kamu misal suka otak-atik motor, senang olahraga, langsung praktek kan olahraganya kan ada teori, ada praktek. Kalau senang praktek, nah itu silakan berkumpul. Yang suka menggambar di sini ya, yang suka mendengarkan di sini, yang suka praktek silakan duduk, bangun dari tempat duduknya, silakan bergerak. Terus ini duduknya silakan disesuaikan yang jelas dalam satu kelompok, nanti biar kita koordinasinya seperti apa. Ayo.
nih. Iya. Mie telur. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebelum kita masuk pada kegiatan, kita relaksasi dulu ya. Nanti silakan ikuti instruksi dari saya. Kita akan belajar fokus, memfokuskan diri untuk jangan lupa. Satu suara dari saya ya. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan di sini. Oke, hentikan sejenak. Apa yang kalian lakukan? Silakan ditaruh HP-nya, pensilnya, pulpennya, bukunya. Silakan duduk relax. Oke, silakan ambil tempat duduk. Duduklah dengan nyaman. Ambillah posisi yang paling nyaman kalian duduk. Duduknya tegap ya jangan duduk. Duduk yang tegap, relax. Oke, duduklah sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi kalian. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan kalian. Letakkan kedua telapak tangan pada paha kalian. Lemaskan jari-jari tangan kalian. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk kalian. Tetap fokus ya. Istirahatkanlah. Istirahatkanlah. Rasakan lantai yang kalian pijak. Rasakan tempat duduk kalian. Silahkan pejamkan mata atau arahkan pandangan kalian ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tetap fokus. Yang masih tertawa ditahan dulu ya. Kita fokus terlebih dahulu. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung kita. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung kita. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk, nafas keluar. Amati apa yang kalian rasakan pada tubuh. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh bagian tubuh. Mulai dari otot wajah kita. Apabila itu terasa kaku, rilekskan. Leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan 10 jari tangan. Rilekskan. Otot perut,
apa yang kalian rasakan saat otot perut menembus? Apa yang kalian pikirkan saat ini? Jika pikiran kalian membara pada hal-hal lain atau rasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran kalian pada nafas kalian. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk kalian lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan buka mata kalian. Tidur. Ada yang mau refleksi? Ada yang ngantuk? Ada yang mau refleksi? Oke, boleh. Apa yang kamu rasakan setelah kegiatan tadi? Kegiatan relaksasi lah itu ya. Apa yang kamu rasakan? Kamu merasa bagaimana? Yang awalnya bagaimana menjadi bagaimana, boleh? Lebih fokus, oke. Ada lagi? Ngantuk. Oke. Ada yang mau menyampaikan lagi? Oke. Boleh Ibra. Gimana Bra? Pengalaman kamu tadi gimana Bra? Jadi tambah ngantuk. Yang awalnya ngantuk jadi tambah ngantuk. Enggak ada fokus-fokusnya. Enggak. Oke, ada yang lainnya lagi? Oke, boleh. Bagaimana? Lebih tenang. Awalnya kamu gak tenang. Oke, menjadi lebih tenang. Oke, cewek. Kamu bagaimana? Lebih fokus. Jadi lebih fokus. Ngantuk. Oke. Kalau mbaknya bagaimana? Menjadi lebih tenang. Oke, sekali lagi terakhir. Bagaimana? Menjadi lebih rileks. Awalnya nggak rileks. Oke, terima kasih. Ini adalah salah satu cara ya anak-anakku ya, nanti kalau semisal kamu mengalami apa ya, gangguan stres gitu ya, mengalami stres, mengalami ketegangan. Nah, ini merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu relaksasi, mindfulness gitu ya, agar kita bisa fokus kembali, pikiran kita bisa lebih rileks lagi, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kedepannya itu menjadi lebih fokus, lebih tenang, lebih optimal. Seperti itu ya. Oke. Sudah terbentuk kelompok ini 3 orang, oke ya? Oke? Aman? Oke, aman? Bapak ketua kelas? Ya Allah, insya Allah. Oke. Jadi ini nanti kalian saya bagi tugas. Nanti kita ada kegiatan. Ini nanti didiskusikan bersama ya. Boleh, ada ke belakang boleh. Oke, di situ silakan dibaca bagi yang sudah memperoleh kertasnya. Untuk kelompok 1, oke, silakan didiskusikan dulu, ngobrol, kita bicarakan tentang kertas yang sudah diperoleh. Silakan didiskusikan di setiap kelompoknya. Oke, silakan mulai bekerja.
3 berarti praktek. Kita waktunya sampai jam berapa? Ini sudah masa jam ketiga kan? Belum habis tapi? Oke. Praktek ya. Halo, kelompok 3. Kalian praktek tentang prokrastinasi, kira-kira mau mempraktikkan apa? Dipraktek ya? Iya. Berarti cuma praktek. Oh iya. Nanti boleh drama. Iya. Gimana ya? Gimana? Nanti yang mempraktikkan salah 1, salah 2, salah 3 sesuai kebutuhan aja Bapak, yang lain tapi harus menggunakan ide. Oh yuk, ini gimana konteksnya, mau gimana di kelas atau di sekolah atau di rumah? Silakan dipikirkan kira-kira mau mempraktikkan tentang prokrastinasi itu seperti apa, dengan tugasnya apa sih, itu aja nggak usah panjang-panjang ya. Yuk bekerja, silakan, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa ya. Oke, silakan bekerja. Bagi tugas ya, Mak. Dosen boleh. Dosen boleh. Dosen boleh. Dosen boleh. Ayo, masuk sini enggak apa-apa. Dosen boleh. Bu, browsing boleh? Boleh. Silakan gunakan HP-nya untuk mencari referensi ya. Boleh pakai HP. Siapa betulan menjadi apa? Nanti ada yang sebagai gurunya mungkin di kelas ya, berperan jadi gurunya. Perannya itu Bu, Sudah itu ya, oke. baca. Wajah sendiri kakek jas itu. Kelas. Oke. Belum ada persetujuan. Harus ada persetujuan satu kelompok. Kita sampai dengan jam ini 5 menit cukup nggak sih? Cukup ya? Cukup ya? Jadi nanti jam 8:30 lebih 10 menit kita siap untuk presentasi ya. Sebentar aja. Ya, nggak usah baca aja. Apa dapat sudah? Gurunya benar. Penyebab prokrastinasi. Oke.
Sudah siap ya? Sudah siap ya? Oke, kelompok 3 siap aja ya. Segera selesai karena nggak boleh prokrastinasi. Oke, kita beri kesempatan ke kelompok 3 untuk menampilkan apa ya, drama ya, drama tentang prokrastinasi. Ayo kerjasamanya kita tunjukkan yang terbaik. Kita tunjukkan prokrastinasi itu seperti apa, dampaknya seperti apa. Oke, yuk. Yuk, berdiri. Ayo ini tanggung jawab semuanya, ayo. Yuk, 1. Ayo. Ayo Pak, Alifah. Ayo Alifah. Ya, ayo Ibra, ayo. Sama lagi. Oke, yuk. Segera selesai nanti biar lagi. Oke, kita selesai. Yang lainnya berperan sebagai temannya yang di kelas. Oke, Bapak gurunya boleh duduk di depan. Yuk, silakan. Kita sambil mengamati ya. Di sini boleh nggak? Oke, kita beri semangat untuk kelompok 3. Ya, oke. Kira-kira anak-anak hari ini tugas kalian adalah mengerjakan asesmen 1 deadline-nya setelah istirahat pertama. Ya Bu. Anak-anak kalian sudah mengerjakan asesmen 1. Siap belum Bu? Siap. Kalian hari ini untuk mengepel kamar mandi. Pertama, kalian harus tiket kelas sampai bersih, terus selanjutnya ngepel kamar mandi. Sudah, itu aja. Oke, beri tepuk tangan. Oke, tadi garis besarnya tuh kayak apa sih? Garis besarnya tadi gimana? Bu Guru tadi garis besarnya kayak apa tadi maksudnya? Tadi Bu Gurunya menjelaskan terkait dengan penugasannya. Terus mereka nggak segera mengerjakan. Oke, tidak segera mengerjakan. Terus akhirnya dihukum. Terus tadi yang berperan sebagai apa? Oke, berperan sebagai apa tadi? Menasehati atau ngece? Oke, ini ada itu ya, ada wujud dari prokrastinasinya. Biasanya ada tugas, deadline-nya adalah nanti, dan pada saat ditagih temannya belum mengerjakan, akhirnya dapat konsekuensi dari Bapak Ibu guru, yang mana konsekuensinya pasti mengurangi waktu dia istirahat, kayak gitu ya. Secara mental juga kena nggak sih? Kena mental nggak kamu tadi? Kena mental gimana? Oh, gara-gara Yayang ya.
GC. Sudah ya mau makan dulu ke kantin. Oke, ini sedikit menggambarkan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini 12 siap. Oke, siap. Silakan kalau sudah siap dibacakan. Oke, ya. Siapa yang mau menyampaikan di depan? Oke, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang prokrastinasi di depan. Oke, beri semangat untuk kelompok 2. Enggak, Mas? Oke, boleh lo temannya ambil foto temannya yang di depan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kelompok musik akan memberikan hasil dari yang pertama itu buatlah sebuah narasi tentang pengalaman di prokrastinasi. Nah, saya ada pengalaman tentang prokrastinasi, yaitu saya dulu pernah mengalami fenomena prokrastinasi karena ketika mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Saat itu kami diberi tugas untuk merangkum UMB atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tugas itu diberikan saat minggu pertama sekolah. Saat diberikan tugas itu, saya sedang menjadi panitia MRS dan saya di saat melihat tugasnya yang ternyata POV berisi banyak halaman yang membuat saya malas mengerjakan karena saking banyaknya. Nah, setelah MPLS selesai, saya mulai mengerjakannya, tapi saya merasa capek dan saya menunda tugas saya dan berniat mengerjakan besok. Tetapi saya tetap mengulang siklus itu terus-menerus hingga H-1 pembukaan. Saya merasa panik karena saya takut tidak mendapatkan nilai. Karena saya panik, saya kerjakan semua cara yang saya bisa. Saya mengerjakan dari selesai zuhur hingga jam 9 malam. Dan untungnya saya berhasil mengerjakannya, tetapi hasilnya tidak sempurna. Untungnya tugas UMB saya diterima oleh sekian dari saya. Selanjutnya yaitu menurut kelompok kami seberapa pentingkah murid menyelesaikan tugas atau kewajiban. Menurut kelompok kami menuntaskan kewajiban kita yaitu sebagai belajar itu sangat penting karena kewajiban kita sebagai pelajar yaitu kan belajar. Nah, di dalam kegiatan belajar itu kita tidak selalu berjalan mulus, akan tetapi ada juga penghambatannya seperti mengalami prokrastinasi yang dalam hal itu sangat berdampak negatif pada kehidupan kita baik secara mental, psikis ataupun lainnya. Bagi kita, maka dari itu kita harus memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan agar pekerjaan itu dikerjakan secara maksimal. Menurut kelompok kami, apa saja penyebab dari pengalaman prokrastinasi yang dialami oleh salah satu anggota tersebut? Penyebab terjadinya prokrastinasi adalah kebiasaan manajemen waktu yang buruk, sifat kemalasan, kelelahan yang dialami siswa, serta pekerjaan dan tugas yang tergolong sulit untuk dipahami, seperti yang dibicarakan oleh Pak Ros tadi, merangkum UMB 98 halaman, yang menyebabkan murid memiliki kebiasaan lama-kelamaan menjadi malas mengerjakan. Selanjutnya yaitu dampak dari prokrastinasi, yaitu yang pertama adalah dampaknya yaitu yang pertama stres dan menurunnya kesetaraan emosional. Dampak kedua yaitu mengurangi produktivitas dan juga kualitas kerja.
Dampak yang ketiga adalah kehilangan waktu dan juga kesempatan. Dampak yang keempat, penurunan kualitas hidup. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah upaya untuk mengatasi prokrastinasi. Itu upayanya yang pertama, membuat daftar tugas ataupun membuat to-do list setiap harinya. Lakukan tugas paling sulit terlebih dahulu, lalu identifikasi pemicu dari prokrastinasi, selesaikan tugas secara bertahap, dan juga mengapresiasi diri kita sendiri setelah mengerjakan tugas. Sekian dari kelompok 2 atas presentasi prokrastinasi. Apabila ada masalah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, selamat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kelompok 1 sudah siap? Kelvi dan kawan-kawan. Oke, silakan boleh dikirim, Bin. Oke, sambil menunggu kelompok 1. Masih lama, Jovin? Masih ngeset. Oke, share. Share. Boleh kirim saya, Pi, maksudnya, Pi. Sudah, Jovin? Atau langsung ditampilkan pakai ini bisa bukan? Oh, kalau sedikit. Oke, untuk persiapan nanti siapa kira-kira yang mau present? Oke. Ya, 2 orang. Oke, 2 orang. Boleh, semuanya boleh. Jadi mau presentasi apa? Boleh, silakan. Ketiga-tiganya silakan. Ini kelompok yang hebat ini, Cak. 3 orang, tetapi oke. Kakak lagi sama sekolah hari ini. Oke, yuk. Pertanyaannya saya sharingkan.
Oke, kita saksikan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Boleh ada operator, boleh? Operator Kelvin, boleh? Oke, sudah. Jadi di sini kalian sudah tahu kan apa itu prokaryot? Prokrastinasi. Prokrastinasi itu adalah kayak kalian itu sering menunda-nunda pekerjaan kalian, tugas rumah kalian dan lain-lain. Lalu dampak dari negatifnya itu ada kayak pekerjaan sering kedadapan, lalu bisa menimbulkan stres. Nah, seperti yang ada di gambar ini kan ada seseorang yang sedang mengerjakan tugasnya, tetapi karena di sekelilingnya itu ada dia ada game, terus ada dia tuh menunda-nunda untuk mendengarkan musik, tapi tidak segera mengerjakan tugasnya, akhirnya dia pusing dengan tugas yang telah dia lupakan. Terus akibatnya dia mengalami gangguan fisik yang saya sebutkan tadi seperti pusing gitu. Terus yang kedua adalah masalah emosional. Jadi kan di sini ada gambarnya itu kayak sedih gitu kan, bingung, terus mau marah tapi kan nggak bisa gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari gambar tersebut, seharusnya tuh kita boleh untuk mendengarkan musik untuk menghibur diri, tetapi kita juga harus tahu waktu dan bagaimana cara kita menyusun waktu supaya kita itu bisa juga nggak stres, tapi tugas kita juga bisa selesai sesuai deadline. Di sini juga ada tulisan stop prokrastinasi secara berlebihan. Jadi tidak boleh secara berlebihan karena yang berlebihan itu selalu tidak baik. Beri tepuk tangan. Oke, luar biasa sekali. Oke, terima kasih semua. Oke, luar biasa ya kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 itu sudah luar biasa sekali, mampu mengikuti instruksi perintah dari tugas dan bisa mengeksekusinya dengan luar biasa. Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya kita refleksi ya, kita refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran, kita dapat apa sih dari kegiatan kita mulai dari jam 7:30 ya tadi ya. Oke, silakan salah satu boleh dong perwakilan untuk melakukan refleksi. Apa yang sudah didapat dari kegiatan kita hari ini? Boleh silakan angkat tangan siapa? Oke, siapa? Ariel. Oke, Ariel, refleksi Ariel. Lo nyapa. Ariel atau Kelvin? Atau yang lain boleh, kalau Ariel belum berkenan. Siapa kira-kira? Oke, refleksi apa yang kamu rasakan setelah kamu mengikuti kegiatan hari ini tadi? Oke, yuk silakan disampaikan. Bisa Bu. Bisa, Mas Manta bisa ya? Aku di Ya. Oke, yuk. Bisa, ayo. Oke, yang lain mau mewakili silakan. Oke, Mbak, boleh Mbak? Ya, yang menolak. Oke, gimana? Apa yang kamu dapat dari kegiatan belajar kita hari ini? Lebih memotivasi agar tidak prokrastinasi pada depannya. Ya, dari sini tadi kamu peroleh apa saja? Memperoleh tambahan materi bahwa dampak prokrastinasi itu bisa menimbulkan hal yang enggak. Enggak, itu yang bagaimana? Enggak itu seperti stres juga, karena kalau kerja berlebihan itu menjadi lemah. Oke, terima kasih. Oke, baik kita beri tepuk tangan. Oke, sebelum kita simpulkan dari kegiatan kita hari ini, boleh dong ada
juga aja yuk Kak, yuk kita simpulkan bareng-bareng apa kira-kira kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini. Kesimpulannya kita jadi lebih tahu dampaknya prokrastinasi itu bagaimana, terus cara menghindarinya. Oke, terima kasih. Jadi dengan pembelajaran prokrastinasi kita hari ini kita menjadi lebih tahu apa sih prokrastinasi. Oh, ternyata prokrastinasi itu adalah menunda-nunda kewajiban. Kita diharapkan untuk tidak menunda-nunda hal-hal yang sifatnya wajib dan bermaslahat bagi orang banyak, gitu ya. Kenapa kok tidak boleh menunda-nunda? Karena itu bisa berdampak jangka panjang. Salah satunya tadi adalah apa tadi? Bisa menimbulkan stres, gitu ya. Oke, stres gimana? Oke, bisa menimbulkan kebiasaan buruk atau memunculkan karakter negatif ke depannya, sehingga prokrastinasi perlu kita hindari atau kita kurangi, seperti itu ya. Oke, terima kasih pembelajaran kita hari ini sudah cukup baik. Kalian juga saya menyimpulkan sudah cukup memahami apa yang kita pelajari tentang prokrastinasi. Semoga dengan mempelajari prokrastinasi ini kita bisa lebih paham ke depannya, lebih bisa menanggulangi ya prokrastinasi masing-masing. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah. Bisa. Selamat pagi Bu Miatem. Pagi Pak Bayu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hanya agak flu. Kenapa Sedikit agak ya. flu? Mungkin cuaca juga, karena ini kan ya musim pancaroba sepertinya ya. Oke. Jadi banyak yang belum. Sudah minum obat? Ya. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan nanti supaya cepat sembuh. Jangan lupa minum obat terus karena Bu Miatem. Oke. Ya, terkait dengan kita di sini, ini ada saya, Bayu, terus di sebelah kiri saya adalah Bu Hini Setiawati, beliau adalah PP saya. Nah, ini tindak lanjut dari kemarin, Bu. Oh iya. Jadi kemarin panjenengan kan sudah melakukan pembelajaran ya, sebelum melakukan praobservasi kemarin. Saya ada tanya, terus panjenengan sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, saya kira. Terus juga sudah dari awal sampai akhir itu sudah sesuai, kira seperti itu. Namun mungkin ya perlu kita sepakati bahwa ini nanti sebelum kita lakukan coaching, ya ini mungkin waktunya kira-kira 10 menitan ya. Terus nanti setelah itu ya, dari beberapa hal kemarin itu panjenengan mengutarakan terkait dengan tujuan. Tujuannya boleh tahu tujuan kemarin itu apa yang mau dikembangkan? Tujuan pembelajaran yang saya lakukan kemarin di kelas 11 D1 ya Pak Bayu kemarin itu, yaitu karena kemarin kan saya menyampaikan bahwa saya berikan kaitannya dengan kompetensi pedagogi pengetahuan yang saya kembangkan pada saat itu, yaitu murid mampu untuk memahami apa itu prokrastinasi, mampu mencegah dan juga menanggulangi prokrastinasi yang dia alami. Dari pembelajaran yang telah jenengan laksanakan dengan tujuan yang ditetapkan tersebut, apakah ada permasalahan yang muncul? Iya. Kemarin itu pada saat proses pembelajaran berlangsung itu ada suatu kegiatan, bahwasanya kemarin kegiatan itu kan memang saya berikan, saya kasih treatment yaitu KSE ya Pak. Nah itu kemarin saya kan menerapkan mindfulness. Nah tetapi
tapi kemarin itu kendalanya itu yang saya rasakan mindfulness yang saya berikan di kelas itu kurang tepat, timingnya mungkin kurang tepat, sehingga anak-anak itu kemarin pada saat harusnya dia mengembalikan fokusnya pada saat proses pembelajaran, dia malah hanyut, akhirnya ngantuk. Nah itu kendala saya yang saya rasakan seperti itu kemarin itu. Mungkin dari kendala yang Bumi Yatim rasakan di situ, apakah ada permasalahan, maksudnya permasalahan dari apakah misalkan yang belum jenengan lakukan di mindfulness itu sehingga menjadikan apa itu anak-anak ini menjadi terhanyut? Kalau menurut saya kemarin tuh kayaknya durasinya itu kan terlalu panjang. Mungkin jadi kemarin pas mau observasi saya juga mungkin agak ngantuk ya, karena saya kemarin terlalu teknis seperti itu, terlalu teknis seperti yang ada di YouTube gitu saya terapkan tanpa saya melihat situasi anak-anak, akhirnya kelamaan dan akhirnya ngantuk. Fokusnya berlebihan. Ada yang ngantuk, saya ngantuk bu, gitu akhirnya ya. Oh ini berarti kurang tepat menurut saya gitu. Jadi permasalahannya terkait dengan durasi itu mindfulness-nya yang perlu untuk di manajemen lagi gitu. Iya betul. Terus untuk ke depan misal terkait dengan mindfulness tadi itu apakah yang akan Bumi Yatim lakukan rencananya? Apakah tetap akan menggunakan mindfulness ataukah mungkin tidak menggunakan mindfulness karena itu tadi anak-anaknya seperti itu kondisi. Nah, kalau dari hasil evaluasi yang saya rasakan kemarin Pak, itu kalau saya terus menerapkan hal itu mungkin ya tidak akan efektif ya Pak. Maka dari itu kayaknya perlu adanya strategi, mungkin pemotongan durasi secukupnya sesuai kebutuhan, ataupun juga menggunakan strategi mindfulness yang lain seperti tepuk konsentrasi itu juga bisa diterapkan. Ini seperti itu lah Pak. Mungkin ada lagi rencana selain toko atau melakukan mindfulness dengan cara lain? Apa ya kayak mungkin sementara itu dulu, apa lagi ya? Mungkin nanti kalau terbisa bisa disampaikan di sela perbincangan gitu bisa ya Pak? Oke, siap. Oke, saya kira sudah panjenengan sudah bisa merencanakan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang panjenengan hadapi, sudah punya alternatif solusi. Nah, selanjutnya mungkin kapan tuh bisa dilaksanakan terkait dengan itu? Itu mungkin ya untuk proses pembelajaran selanjutnya Pak, di pertemuan selanjutnya, karena kan ini juga penting untuk kondisi yang di kelas, karena sekarang itu kan banyak distraksi macam-macam gitu, mulai dari HP utamanya, anak-anak mulai pembelajaran apalagi kalau sudah menjenuhkan itu perlu adanya itu tadi mindfulness itu tadi, mengembalikan konsentrasi secepatnya lah kalau bisa mulai pertemuan berikutnya. Jadi mulai pertemuan berikutnya panjenengan nanti akan setelahnya ya melakukan strategi gitu. Kira-kira target panjenengan itu berapa minggu, berapa bulan untuk bisa ya istilahnya menguasai menerapkan itu. Ya mungkin 2-3 kali atau 4 kali 1 bulan ya Pak, yang untuk dicoba mungkin baru bisa dikatakan nanti efektif kalau kita uji cobanya mungkin beberapa kali baru nanti bisa dikatakan oh ini bisa, oh ini belum bisa. Ya baiklah, kalau seperti itu mungkin sudah sesuai gitu. Itu sudah mau ngomong nanti tadinya di kamera tidak begitu kedengaran. Jadi mulai dari awal tadi panjenengan sudah mengidentifikasi permasalahan dari
pembelajaran mengajar tadi, terus juga sudah membuat rencana aksi dan juga sudah menentukan target kapan itu akan dilaksanakan dan juga target untuk bisa istilahnya menguasai itu tadi ya, yang KSI-nya tadi seperti itu. Ya saya kira dari keseluruhan menurut saya sendiri Bung Yatim terkait dengan pembelajaran saya juga sudah bagus, terus juga panjangnya dari awal sampai akhir itu yang dulu di pasca observasi dulu dengan mau istilahnya membuat istilahnya menyimpulkan memfasilitasi siswa untuk pembelajaran yang sesuai dengan murid yang nyaman itu saya kira sudah terpenuhi karena kemarin juga saya sudah melihat bahwa anak-anak juga sudah aktif, cuma ya benar katanya dengan tadi ya itu tadi terkait dengan durasi waktu menunggu itu kepanjangan akhirnya memakan waktu jam berikutnya sekitar berapa 10 menit ya itu. Oke, saya kira sudah bagus, sudah bisa untuk kita akhiri seperti itu ya. Oke, mungkin terkait dengan coaching kita hari ini ya, ini dari BPP mungkin ada umpan balik terkait dengan coaching yang dilakukan saya dengan Bung Yatim. Terima kasih Pak Bayu dan Bung Yatim. Dari coaching yang sudah saya perhatikan tadi sudah sangat sesuai alurnya, itu alur Virta. Kemudian Pak Bayu sebenarnya sudah memastikan kenyamanan dari rekan sejawatnya dengan menanyakan kabar, kemudian ya intinya biar tidak tegang seperti itu. Kemudian menanyakan tujuan, coach tidak menggurui, kemudian coach juga bisa menggali potensi-potensi yang ada dari diri coach sendiri menyebutkan permasalahan yang ada dan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan coach juga sudah memastikan pelaksanaan strategi dari pembelajaran yang akan dilakukan berikutnya. Saya rasa secara keseluruhan sudah sangat bagus dan semoga nanti untuk penerapan di pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik dari Pak Bayu maupun dari Bung Yatim sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu ini atas masukan dan umpan balik yang diberikan kepada kami. Oke, begitu untuk praktek coaching dengan sehat ini kita akhiri Bu. Oke, ya, semoga